Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Faza Khairunisa, NIM 12204183033 dari jurusan Matematika. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar materi matematika pada kelas 7 semester 1. Jadi materinya yaitu tentang operasi hitung pecahan. Sebelum itu kita ingat lagi apa sih macam-macamnya pecahan. Jadi pecahan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pecahan biasa. Contohnya 1/2, 2/5, dan juga ada 1/8. Yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini memuat antara bilangan bulat dan juga bilangan pecahan biasa. Jadi contohnya 1/2. Jadi satunya ini adalah bilangan bulat dan ini adalah pecahan biasa. Ada juga 5, 2/3 dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pecahan desimal. Jadi pecahan desimal ini memuat tentang koma. Yang pertama ada contohnya 0,5, kemudian 0,25 dan juga 1,5. Untuk yang terakhir yaitu pecahan persen. Contohnya ada 50%, 25% dan juga 35%. Seperti itu. Lanjut saja, kita masuk ke operasi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa bisa dilakukan jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama. Jadi penyebutnya harus sama. Penyebut itu yang mana sih? Semisal kita punya 1/2. Jadi penyebut ini yang ini. Ini namanya itu adalah penyebut. Ini namanya penyebut. Jika belum sama, gimana? Kalau belum sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Gimana caranya? Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada 5/6 ditambah 1/4. Penyebutnya kan belum sama. Ini ada 6, ini ada 4. Kita samakan dulu. Kita buat garis. Nah, 4 dan 6 memiliki KPK berapa? KPK-nya yaitu 24. Nah, kita tulis di sini 24. Di sini kan tandanya tambah, kita tulis tambah di sini. Nah, 6 kali berapa hasilnya 24? 6 kali 4. Kalau 6 kali 4 berarti sini juga kali 4. Nah, 5 kali 4 adalah 20. Kemudian 4 dikali berapa? Biar hasilnya 24, yaitu dikali 6. Berarti yang atas juga kali 6, yaitu 1 kali 6 yaitu 6. Jadi hasilnya sama dengan 26/24. Karena besar pembilang daripada penyebut, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/24. Jadi ini adalah hasilnya. Kemudian pada penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran bisa dijumlahkan atau dikurangkan tanpa mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Kan kalau cara yang biasa, kita kan biasanya mengubah pecahan campuran ini menjadi ke pecahan biasa seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, bisa kita langsungkan saja. Jadi pertama kita kelompokkan
bilangan bulatnya. Jadi 5 dikurangi 3 kita kurung. Kemudian di sini kan ada 5/6 dan juga 5/6 dan juga 1/4. Kita samakan penyebutnya. 5, 6 dan 4 KPK-nya adalah 24 kan tadi. Jadi di sini 24. 6 kali berapa biar hasilnya 24 dikali 4, berarti 5 juga dikalikan dengan 4. 5 kali 4 hasilnya adalah 20 dikurangi 24. 4 kali berapa hasilnya 24, yaitu kali 6, berarti atas juga kali 6. Berarti 1 kali 6, 6. Sama dengan kita kurangkan dulu yang ada di dalam kurung ini. 5 dikurangi 3 yaitu 2. Kita tulis besar di sini. Kemudian 20 dikurangi 6 adalah 14. 14 per 24. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian dan juga pemangkatan. Operasi perkalian, pembagian, pemangkatan pada pecahan biasa bisa dilakukan jika kedua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Artinya kalau bentuknya campuran harus diubah dulu ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. Masuk ke contoh soal yang pertama. Ini harusnya dikali ya. Jadi 5/6 dikali 1/4. Langsung saja 5 kali 1 yaitu 5 per 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Nah, kalau ini kan pecahan campuran kedua ini. Jadi kita harus ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 5 kali 6 adalah 30. 30 tambah 5, 35. 35 per 6 dibagi dengan 4 kali 3, 12 tambah 1, 13 per 4. Kalau ada perkalian, caranya kita tulis dulu yang depan 35 per 6 dikali yang belakang kita balik menjadi 4 per 13 sama dengan, bisa kita coret, sini ada 3, sini ada 2, sini adalah 70 per 39 seperti ini. Untuk soal yang ketiga, di sini ada perpangkatan. Kita harus, ini kan ada pecahan campuran, harus kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 3 kali 2, 6, 6 tambah 1 hasilnya adalah 7 per 3 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 7 pangkat 2 hasilnya kan 49 per 3 kuadrat adalah 9. Seperti ini hasilnya. Jadi ini adalah tentang perkalian, pembagian, dan juga pemangkatan pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Baiklah, kita masuk ke operasi yang kedua, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal dan juga pecahan persen. Untuk yang pertama, di sini ada penjumlahan pecahan desimal. Caranya di sini ada soal 0,5 ditambah 2,25. Kita cara bersusun. 0,5 ditambah 2,25. Komanya harus kita sejajarkan. Jadi di sini ada 2,25 ditambah, jadi 5-nya turun,
5 tambah 2, 7. Kemudian komanya turun, 2-nya juga turun. Jadi hasilnya adalah 2,75. Ini untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, di sini ada pengurangan pecahan desimal. Caranya sama, kita susun dulu 2,53. Kemudian kita susun diluruskan dengan komanya 0,32. Kita kurangkan 3 kurangi 2 hasilnya adalah 1. 5 kurangi 3 2. Kemudian komanya turun, 2-nya juga turun. Jadi hasilnya adalah 2,21. Kemudian soal yang nomor 3, di sini ada pecahan desimal dan juga pecahan persen. Persen itu kan adalah per 100. Jadi ini kan adalah 15 per 100. 15 per 100 kalau kita jadikan desimal adalah 0,15. Nah, maka dari itu 2,5 ditambah 0,15. Jadi kita susun di sini 2,5 disusun dengan 0,15 dikurangi ditambah 5-nya turun, 5 tambah 1 6, 2-nya turun, di sini ada koma, jadi hasilnya 2,65. 2,65. Kemudian nomor 4, 50% itu kan sama halnya dengan 0,5. Kalau kita jadikan seperti ini berarti 0,5 dikurangi 0,4. 5 kurangi 4 1, 0. Jadi hasilnya adalah 0,1. Ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal. Kemudian selanjutnya yaitu perkalian pembagian. Operasi perkalian pembagian pada pecahan desimal dan persen dilakukan jika kedua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Artinya jika masih dalam bentuk pecahan desimal, ini bukan campuran ya, tapi desimal atau persen, harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh soal nomor 1. Di sini kan ada 0,5. Kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi 5 per 10 dikali 25% kan berarti 25 per 100. Bisa kita sederhanakan 1 per 2 dikali 1 per 4 sama dengan 1 dikali 1 kan hasilnya 1 per 4 kali 2 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 1 per 8. Untuk soal yang kedua 45%, kalau kita jadikan pecahan biasa menjadi 45 per 100 dibagi 9 per 10.
Kalau ada bentuk pecahan seperti ini, pecahan biasa dibagi, maka yang belakang, yang depan kita tulis lagi 45/100 dikali yang belakang kita balik 10/9 sama dengan, bisa kita sederhanakan, 45 bagi 9 adalah 5. Di sini bisa kita coret nolnya 1, berarti tinggal 5/10 sama dengan 1/5. Hasilnya adalah 1/5. Ini untuk operasi perkalian dan pembagian. Sekian materi atau video pembelajaran operasi hitung pada pecahan kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.